Ya, baik Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal selanjutnya, materi untuk yang kedua. Ini Dokter Ella sudah gabung ya, Bu Nisma. Mohon konfirmasi untuk Dokter Yael. Sudah. Tadi saya sudah konfirmasi, sudah gabung sepertinya. Oh, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, moderator selanjutnya yang akan mengawal Dokter Ya. Untuk narasumber berikutnya adalah Dr. Yael Esti Kuncoro SPKK yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Sebagai moderator adalah ini kami perkenalkan Ibu Nisma Abdurrahman, SKM MKes dari Provinsi Gorontalo. Dipersilahkan Mbak Nisma. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya sapa Dr. Yael dulu kalau sudah monitor. Dr. Yael, Dr. Ella monitor. Halo Mbak Nisma. Ya, bisa kedengaran suaranya Dok? Siap, kedengaran. Terima kasih. Oke, siap. Kita mulai ya Dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat semua sahabat edukasi Indonesia yang bergabung di workshop ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, narasumber kita pada ini adalah kami perkenalkan Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro SPKK. Beliau adalah merupakan juga surveyor UKP untuk FKTP. Beliau juga adalah surveyor rumah sakit. Kemudian beliau bertugas sebagai kabid penunjang medik di Rumah Sakit Ken Saras, Semarang ya Dok. Kemudian sebagai ketua komite PPI Rumah Sakit Ken Saras dan juga ketua subkomite mutu di Rumah Sakit Ken Saras juga. Pada kesempatan ini Dr. Ella akan menyampaikan materi terkait indikator pengukuran mutu kinerja keselamatan pasien, serta identifikasi dan penyusunan indikator UKP dan keselamatan pasien. Untuk itu, pada Dr. Ella kami persilahkan. Terima kasih, Anisma. Suara saya jelas nggak ya pakai ini? Jelas, bagus Dok. Oke. Jayapura jelas Dr. Yael. Oh, siap. Terima kasih Pak Medi. Oke, izin saya mulai guys. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya nggak pakai virtual background karena kondisi laptopnya yang masih belum memungkinkan untuk yang ini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua, pengurus dari Seknesnya, Pak Uki, Pak Medi, dan teman-teman semua. Kemudian kepada Persakli dan juga kepada moderator kita yang cantik Mbak Nisma. Salam sehat untuk kita semua, juga untuk seluruh peserta yang luar biasa ya, banyak sekali ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita hari ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, saya izin mulai. Tadi sudah disampaikan Mbak Nisma bahwa materinya nanti ada 2. Saya izin langsung disambung aja ya, sehingga nanti di akhir nanti kita bisa diskusi atau teman-teman silahkan share. Oke, saya izin share screen ya Mbak Nisma. Oh, saya juga melihat banyak teman-teman survei dan teman-teman dinas, luar biasa semangatnya. Oke, mudah-mudahan slide saya sudah nampak ya. Oke. Jadi materi yang pertama adalah mengenai indikator mutu dan keselamatan pasien. Tapi tentu saya akan menyinggung sedikit tentang indikator kinerja. Karena kalau kita datang ke teman-teman di puskesmas atau di klinik juga, kadang teman-teman masih galau. Apa ya bedanya antara indikator mutu dan indikator kinerja? Tapi kalau kita bicara indikator keselamatan pasien, rata-rata semuanya sudah bulat. Karena itu kan sudah diminta di standar akreditasi yang sebelumnya. Nah, tadi Dr. Cahyono juga menyampaikan, dalam kita nanti menyusun suatu indikator, entah itu indikator kinerja, indikator mutu, indikator keselamatan pasien, jangan hanya berfokus pada tujuannya untuk pemenuhan standar akreditasi. Tapi juga di rumah sakit juga sedang dikejar-kejar oleh proses akreditasi ya, jadi kita sama-sama berjuang, tapi coba kita lihat tujuannya bukan hanya sekedar pemenuhan standar. Terima kasih tadi Mbak Nisma udah menyampaikan CV saya. Monggo teman-teman nanti kalau ada kegalauan atau ada yang kurang cocok silahkan hubungi saya kapan aja. Nah, kenapa di
di sini kita membutuhkan atau kita perlu menyusun suatu indikator, terutama indikator mutu, yang itu selalu digaung-gaungkan, apalagi terkait standar akreditasi. Nah, tadi, jangan hanya untuk kita mau memenuhi standar akreditasi, biar lulusnya paripurna, bla bla bla, enggak. Tapi kembali, kita lihat teman-teman di puskesmas, kalau saya misalnya datang ke puskesmas, saya masuk ke pintu puskesmas, yang saya temui pertama, yang saya lihat pertama, yang menarik perhatian adalah tentang maklumat atau ini loh visi misi puskesmas saya, visi misi klinik saya. Nah, hampir semua puskesmas ya, mungkin 90% akan menyatakan visinya adalah menjadi suatu puskesmas yang berkualitas, baik berkualitas terhadap masyarakat, baik berkualitas terhadap apapun. Nah, selalu kata berkualitas. Jadi kalau di awal teman-teman waktu misi teman-teman visi saya adalah puskesmas yang berkualitas, teman-teman harus bisa menunjukkan. Izin Dokter Ella, infonya suaranya agak kecil, mungkin bisa. Oh, saya cabut aja ya, mungkin ini mungkin lebih bagus, Dok. lebih bagus begini ya. Oke. Iya. Nah, terima kasih Mbak Nisma. Jadi ini ya, kembali ke apa sih visi puskesmas dan bagaimana visinya. Pelayanan yang bermutu, terjangkau, pelayanan yang berkualitas, kembalikanlah itu menjadi suatu dasar bagaimana teman-teman melakukan pelayanan di puskesmas teman-teman nantinya. Nah, kalau kita bicara di sini ada sebuah Japanese word atau kayak quote yang mengatakan bahwa vision without action is a daydream. Jadi kalau teman-teman memang punya visi akan menyelenggarakan suatu pelayanan yang berkualitas, jangan hanya itu sebagai suatu angan-angan belaka, tapi wujudkanlah itu. Kalau nggak, semua akan percuma. Nah, bagaimana teman-teman mewujudkan? Tentu kita harus mulai dari bagaimana teman-teman menentukan indikator yang sudah disampaikan oleh sekarang kita masuk ke apa sih sebetulnya quality atau kualitas. Tadi mungkin sudah disinggung Dr. Cahyono ya. Jadi kualitas itu ada suatu karakteristik khusus yang menunjukkan bahwa bagaimana sih sesuatu itu diukur, memenuhi standar atau enggak dibandingkan dengan yang lain, dan tujuannya adalah suatu kesempurnaan akan sesuatu. Jadi kalau nanti teman-teman ingin membuat suatu indikator mutu, ya tunjukkanlah itu. Nah, di sini ada beberapa definisi yang nanti teman-teman bisa baca. Ini versi bahasa Inggrisnya, tapi tenang aja nanti ada versi bahasa Indonesianya terkait bagaimana teman-teman mengupayakan untuk bekerja sesuai dengan standar, konsisten dengan pengetahuan dan ilmu yang teman-teman punya untuk apa? Untuk memberikan suatu peningkatan dari outcome atau harapan dari pasien atau siapapun yang teman-teman layani di Fasiankes teman-teman. Nah, di sini kualitas juga menunjukkan suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, bebas dari kesalahan, nyaman digunakan, dan pemenuhan terhadap persyaratan. Di sini teman-teman bisa teori konsep mutu banyak sekali ya, jadi teman-teman nanti tinggal merefresh kembali apa sih sebetulnya mutu. Nah, kadangkala kalau kita bertanya, bagaimana sih kita menilai sesuatu bermutu aja, itu bagaimana? Muncul ada yang bilang, oh the best, atau lumayan lah, atau so-so lah, atau kurang, atau nggak bermutu. Nah, bagaimana menetapkan sesuatu itu baik, sesuatu itu the best, atau sesuatu itu kurang? Teman-teman tentu ada dasar penilaian atau dasar pengukuran, sehingga teman-teman bisa menetapkan, oh ini kategorinya seperti apa. Sehingga selain itu, teman-teman juga harus punya sesuatu untuk bagaimana mempresentasikan. Disinilah indikator mutu itu tujuannya adalah mempresentasikan mutu produk atau layanan. Tadi udah disinggung juga ya oleh Dr. Cahyono. Nah, di sini harapannya teman-teman nanti bagaimana pengguna itu bisa memenuhi standar, bahkan lebih dari itu. Jadi nggak pun cuma sebatas standar, tapi lebih. Bagaimana teman-teman nanti mengupayakan perbaikan. Nah, nanti kalau kita bicara tentang perbaikan, di sesi siang akan dibahas banyak oleh Dr. Lilis terkait bagaimana ya saya melakukan suatu perbaikan, peningkatan, atau apalagi yang diharapkan adalah suatu continuous improvement terkait dengan quality yang teman-teman tadi sudah declare itu adalah visi pelayanan saya. Nah, di sini tadi Dr. Cahyono menyampaikan indikator, karena kita akan bicara supaya nanti teman-teman bisa membedakan apa sih sebetulnya indikator mutu, indikator kinerja, indikator keselamatan, yang nanti selanjutnya akan juga dibahas bagaimana teman-teman mengidentifikasi sebuah indikator. Nah, kembali saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita punya suatu indikator mutu, itu tujuannya adalah untuk kita bisa
mengukur kualitas, nggak cuma semata-mata mengukur saja, tapi juga membandingkan, compare, supaya kita tahu di mana sih kita, di mana sih titik poin kita, kemudian kita bisa melakukan perbaikan atau melakukan improvement terkait dengan quality yang kita inginkan. Nah, kalau kita bicara indikator mutu, ada banyak referensi yang nanti mungkin akan kita kupas satu-satu, apalagi kalau kita bicara tentang standar akreditasi, pasti teman-teman akan ingin tahu, oh kalau bab 1 apa ya, kalau atau UKM apa ya, UKP apa. Nah, di luar ada suatu quality indicator dari AHRQ, mereka, ini contoh aja ya, mereka mengkategorikan indikator mutu berdasarkan misalnya dari segi PPI-nya, dari patient safety-nya, mungkin dari pediatriknya, dari segi rawat inapnya. Nah, ini ada beberapa indikator mutu yang bisa menjadi acuan untuk teman-teman nanti melakukan identifikasi. Nah, sekarang kita masuk fokus pada apa sih sebetulnya bedanya antara kinerja dan mutu. Jadi, mungkin Dr. Cahyono sempat menyinggung juga ya, lebih banyak menyinggung tentang bagaimana menyusun suatu indikator dan langkah-langkahnya, tapi di sini kita akan fokus pada membedakan supaya nanti teman-teman nggak bingung dalam hal menyusun indikator-indikator tersebut. Nah, kita kembali pada definisinya dulu. Kalau kita bicara kinerja, itu ada sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kinerja pelayanan, capaian dari suatu pelayanan, itu indikator kinerja. Nah, lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi, kita fokus pada mutu. Jadi, suatu tingkat layanan yang dapat meningkatkan luaran kesehatan secara optimal, betul disesuaikan dengan standar pelayanan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kinerja itu lebih pada sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu pelayanan, tapi mutu ini yang mau kita tunjukkan, mau kita tingkatkan, mau kita tampilkan untuk dapat menunjukkan, nih loh, kami lebih berkualitas, kami bisa menunjukkan suatu pelayanan yang optimal. Nah, kalau keselamatan pasien, teman-teman pasti sudah baca ya di Permenkes 11 tahun 2017, bagaimana sistem itu membuat suatu asuhan pasien lebih safe. Mulai dari bagaimana teman-teman nanti membuat asesmen risiko, identifikasi, pengelolaan risiko, dan jangan lupa pelaporan analisa insiden, dan bagaimana teman-teman nanti belajar dari insiden yang sudah teman-teman laporkan. Karena dari situlah kita akan belajar bagaimana meminimalkan sebuah risiko, apalagi kalau sampai terjadi suatu cedera terkait dengan insiden tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan sekilas berdasarkan pengertian teman-teman bisa melihat, oh kinerja itu ini, mutu itu begini. Nah, ini slide-nya Dr. Cahyono. Jadi beliau suka yang cantik-cantik. Jadi salah satu contoh untuk bisa menunjukkan suatu indikator adalah terutama dengan mutu itu kita bicara tentang cantik. Nah, kalau kita bicara kondisi cantik, mungkin masing-masing orang punya cara menilainya. Dari mungkin wajahnya yang bersih, kulitnya yang putih, rambutnya yang begini, matanya yang belok, segala macam. Tapi nanti waktu kita mengcompare dan kita melihat terkait dengan pelayanan, teman-teman mudah-mudahan bisa melihat, oh inilah indikator kinerja dan inilah indikator mutu. Nah, ini contoh. Jadi nanti mungkin saya akan lebih banyak menunjukkan di sisi makeover-nya, bukan hanya dari melihat, oh ini cantik itu definisinya dengan terkait pengukuran seperti apa. Nah, ini mungkin teman-teman suka nonton ya, Betty Love ya, zaman dulu. Jadi, seorang dibilang cantik itu banyak faktor, banyak penilaian, banyak indikator. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin banyak yang bilang cantik itu relatif. Nah, tujuannya indikator mengubah sesuatu yang relatif menjadi sesuatu yang benar-benar bisa dinilai. Sehingga kerelatifan itu bisa dihilangkan. Jadi antara seseorang dengan orang lain memandang suatu outcome, memandang suatu proses dengan kacamata yang sama. Sehingga nanti proses pengukurannya nggak bias. Seperti yang tadi banyak disampaikan, ada bias, ada segala macam. Nah, itulah tujuannya teman-teman membuat suatu indikator supaya menghilangkan sisi bias tersebut. Nah, di sini juga sama, kalau cewek-cewek, kalau melihat opa-opa gitu juga ada standarnya. Nah, disinilah tujuannya, bagaimana kita bisa melihat sama-sama dari satu kacamata yang sama, dari satu kamus yang sama untuk membuat suatu pengukuran terkait dengan apa sih yang disebut sebagai suatu indikator mutu yang namanya cantik. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana membedakan antara kalau kita bicara suatu indikator kinerja
dengan kita bicara indikator mutu. Nah, karena saya sebagai dokter spesialis kulit, mohon maaf, jadi lebih banyak urusannya sama yang cantik-cantik, tapi nanti coba saya akan analogikan dengan pelayanan yang ada di puskesmas atau di klinik teman-teman. Nah, kalau kita bicara seorang MUA, beliau dibilang, atau makeup artist, banyak tahu ibu-ibu ya, tapi kalau cowok-cowok mungkin nggak gitu banyak ngerti apa sih MUA. Nah, ini saya salah tulis, mohon maaf. Jadi MUA atau makeup artist itu mereka punya suatu indikator kinerja. Yang pertama mungkin, bagaimana mengubah seorang wanita usia sekian menjadi jauh lebih muda, misalnya 20 tahun. Yang kedua, saya harus bisa membuat hairdo-nya lebih bagus. Yang ketiga, dari sisi mengoleskan foundation-nya itu harus nggak retak-retak, semuanya mulus, tahan 24 jam misalnya. Itu salah satu indikator kinerja. Atau waktu saya mengerjakan make up seorang klien harus dimulai dari jam 4 pagi. Atau lain lagi, saya harus bisa menyelesaikan proses make up itu dalam 2 jam. Itu contoh-contoh indikator kinerja. Mengetahui bagaimana pelayanan itu seperti apa. Nah, tapi kalau kita bicara terkait indikator mutu, jadi kita ambil dari beberapa indikator ya tadi yang sudah saya sebutkan, disesuaikan dengan apa yang merepresentasikan seorang MUA itu dibilang berkualitas. Nah, di era sekarang, ternyata yang dibilang berkualitas itu bila seorang MUA bisa memakeover seorang menjadi tampak lebih muda 20 tahun. Itu salah satu indikator kinerja, tapi itu dianggap sebagai suatu indikator mutu yang merepresentasikan kualitas pelayanan seorang makeup artist. Jadi itulah bedanya. Mudah-mudahan nanti waktu kita mencocokkan dengan pelayanan yang ada, teman-teman ada bayangan, oh maksudnya begitu. Jadi tahapan saya menyusun indikator seperti yang disampaikan Dr. Cahyono jelas, dan bagaimana pilihannya teman-teman juga lebih jelas. Ya, nah ini contoh seperti itu. Tadi indikator apa saja untuk menilai seorang cantik, dan instrumen itu penting supaya waktu kita mengukur sesuatu antara seseorang dengan orang yang lain itu sama. Biasnya minimal dengan bagaimana teman-teman membuat sebuah instrumen untuk mengukur indikator yang teman-teman sudah tetapkan. Nah, di sini tadi ya, prinsip kita punya indikator tentu mengukur. Yang kedua, membandingkan. Yang ketiga, meningkatkan. Jadi nggak berhenti aja sampai monitoring aja, tapi tentu teman-teman nanti ada proses evaluasi dan CQI. Nanti sesi siang akan banyak dikupas. Nah, kita masuk lagi. Kalau kita bilang seseorang itu cantik, kemudian tentu kita harus validasi. Kayak ini Dr. Cahyono suka bercerita begini, kalau almarhumah ibu saya, jadi kalau pergi ke pesta, itu kan suka berdandan cantik. Nah, selalu ada proses validasi. Karena pingin ya jangan sampai, menurut mama saya cantik, tapi begitu dilihat orang lain enggak. Sehingga mama saya melakukan validasi, nanya ke saya karena sama-sama cantik. Mama udah cantik belum? Alisnya miring enggak? Blush on-nya miring enggak? Nah, itulah proses validasi. Kenapa itu penting? Karena mau ditunjukkan, mau dipublish, mau di-show. Ini loh, karena ketemu banyak orang. Nah, indikator prinsipnya sama. Kapan kita melakukan validasi dan untuk apa kita melakukan validasi, dan proses bagaimana melakukan validasi, ini akan saya bahas. Tadi Dr. Cahyono sudah menyampaikan apa saja sih yang harus divalidasi. Nah, salah satunya ini. Saat teman-teman akan mempublish, show off, nunjukin ke publik, inilah indikator cantik atau inilah indikator mutu puskesmas saya, teman-teman harus melakukan validasi. Jangan sampai menurut saya cantik, tapi kenyataannya ternyata enggak, karena mungkin ada satu hal yang harus teman-teman lakukan koreksi. Nah, apa sih sebetulnya validasi dan kenapa itu penting? Di sini valid itu harus memastikan bahwa apa yang teman-teman tunjukkan itu valid, itu benar, itu sesuai, itu cocok. Nah, itulah valid. Sehingga teman-teman nanti ya harus melakukan suatu proses validasi untuk menjamin bahwa data yang teman-teman sampaikan itu adalah akurat dan sahih. Kenapa? Karena itu penting untuk waktu teman-teman publish, karena nanti itu bisa menjadi suatu dasar pengambilan keputusan.
jangan sampai, ini contoh di tempat saya ya, misalnya karena kondisi pandemi, indikator mutu mah udah bikin, indikator kinerja itu turunan, kami tinggal menyusun, maksudnya karena permintaan dari penilaian segala macam dari pimpinan misalnya. Oke, kita sudah punya indikator, tapi karena lagi kondisi pandemi, ya sudahlah, nggak usah dibikin dulu, nanti aja. Kan diminta sebulan sekali, oke kita dempulin, kita isi sepemahaman saya, seingetnya saya misalnya. Oke, kemudian teman-teman tulis tuh, saya tulis itu misalnya, oke, semuanya tercapai aja deh 100% biar nggak ribet urusan CQI. Akhirnya begitu itu dipublish atau itu disampaikan ke para pimpinan misalnya untuk proses pengambilan keputusan di suatu unit yang dianggap yang nggak ada masalah, semuanya oke, terus nggak jadi suatu prioritas atau perbaikan, pada kenyataannya ternyata banyak sekali masalah. Sehingga proses pengambilan keputusan para puncak pimpinan mungkin tidak akan sesuai dengan realita yang ada. Jadi, satu, jangan kayak saya ya, ngedempulin indikator misalnya, dan dua, lakukanlah proses validasi sesuai dengan kriteria kapan teman-teman harus melakukan proses validasi. Nah, di sini disampaikan, diingat kembali ya, kapan sih kita melakukan validasi? Tentu yang pertama, kalau mau dipublish. Jadi, kalau teman-teman INM harus dipublish, ya semuanya harus divalidasi. Indikator yang nanti dipublish di website Instagramnya Puskesmas, ya tentu harus teman-teman validasi. Dan proses validasi itu bukan satu untuk seumur hidup ya, jadi oke, validasi sekarang aja deh, karena ini indikator baru, terus mau saya publish, besok-besok nggak usah validasi lagi, enggak. Setiap kali data itu akan teman-teman publish, itu harus teman-teman validasi. Lain halnya, kalau suatu indikator baru, ya begitu itu suatu indikator baru ditetapkan, teman-teman lakukan validasi. Nggak terus setiap bulan teman-teman validasi, enggak, karena itu indikator baru. Kemudian kalau di dalam indikator tersebut ada perubahan, misalnya tadinya kita pakainya manual, kita ganti deh pakai elektronik, itu teman-teman harus validasi. Karena ada suatu perubahan. Atau pada suatu ketika, dulu nih capaiannya jelek banget, 10% terus, misalnya kepatuhan kebersihan tangan oleh para dokter, misalnya, jelek banget, 20%. Tapi at some point itu tiba-tiba jadi 80%, lonjaknya kok ngeri banget ya. Nah, itu perlu teman-teman lakukan validasi. Walaupun bukan terus berarti kita curiga nih bener apa enggak, tapi ada beberapa kriteria teman-teman harus melakukan validasi. Karena disinilah teman-teman harus bisa membuktikan dan menjamin bahwa data yang teman-teman tampilkan, yang teman-teman kumpulkan, itu benar-benar akurat dan sahih. Jadi mudah-mudahan ini bukan menjadi suatu beban ya untuk validasi, karena tadi Dr. China sampaikan di bab 5, di standar 5.1 ada proses validasi yang teman-teman harus lakukan. Tapi teman-teman yang penting teringat kembali, tujuannya penting ya. Jadi validasi yang memang harus dilakukan. Nah, ini tadi ya, dapat dilakukan terhadap apa saja, sumber datanya, kemudian dari hasil pengukuran yang seperti apa. Nah, ini langkah-langkahnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa punya gambaran. Ini saya usahakan supaya agak lebih mudah. Jadi waktu teman-teman melakukan suatu proses validasi, tentu kita punya dua orang yang bertugas mengumpulkan data. Yang pertama adalah pengumpul data itu sendiri, yang kedua adalah validator. Nah, siapa yang melakukan? Silahkan teman-teman tentukan. Yang pertama, dua-duanya tentu harus melakukan pengumpulan data. Yang satu tujuannya untuk mengumpulkan data untuk nantinya dipublish, yang satu untuk menjamin keakuratannya. Nah, masing-masing ini tentu punya jumlah sampel yang berbeda, yang nanti kita akan bahas habis ini. Nah, dalam hal pengumpulan data, tentu si pengumpul data juga harus melakukan ekstraksi data. Kemudian setelah masing-masing punya data, antara pengumpul data dan validator harus dibandingkan. Nanti proses pembandingannya ada caranya juga. Nah, kalau sudah dibandingkan, ternyata perbandingannya sesuai dengan batas ambang atau threshold, nah berarti sukses, proses validasinya sesuai, datanya valid. Tapi kalau waktu di-compare antara pengumpul data dan validator, jauh banget nih, kayaknya nggak bener nih, nggak valid misalnya ya. Oke, berarti kan no, berarti nggak sesuai. Ada langkah yang harus teman-teman kerjakan. Itu adalah suatu langkah untuk bagaimana teman-teman melakukan correction action terkait dengan perbedaan diskrepansi antara data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dengan validator.
setelah itu ada proses pengulangan pengumpulan data dan proses validasi yang harus teman-teman ulang. Jadi gambaran besarnya kurang lebih begitu, bukan suatu hal yang sulit, pasti teman-teman bisa lakukan ya. Walaupun nanti misalnya yang teman-teman harus kumpulkan 100 indikator, waduh 100 validasi misalnya, nah, tapi kita coba bersama-sama. Nah, oke, kita masuk contoh validasi yang paling mudah teman-teman kerjakan. Ada beberapa cara, ada beberapa pedoman. Ini salah satu contoh yang menurut saya paling mudah dikerjakan. Yang kedua nanti teman-teman akan saya tunjukkan metode dari GCI. Jadi misalnya paling gampang adalah pengukuran kelengkapan rekam medis. Diambil oleh pengumpul data 100 sampel. Dari 100 sampel, si pengumpul data bilang, kelengkapan rekam medis 80%. Oh, oke, cukup bagus lah. Tergantung ya target teman-teman. Kemudian, harus dilakukan validasi dong, karena ini mau kita publish. Oke, waktu melakukan validasi, seorang validator mengambil jumlah sampel, ada hitungannya, tapi pada kasus ini, mengambil 100 sampel rekam medis yang diambil sama. Dihitung lagi oleh si pengumpul data, si validator, oh kelengkapannya menurut capaian saya berdasarkan instrumen 75%. Nah, itu tahap pertama. Masing-masing melakukan pengumpulan data dan ekstraksi data. Tahap yang kedua, compare, bandingkan antara si validator dan si pengumpul data, perbandingannya berapa? Oh, 75% dibanding 80% dikali 100%, ketemunya 93,75%. Jadi, hasil validasinya lebih besar sama dengan 90%, berarti dinyatakan valid karena lewat dari threshold. Sehingga data itu karena valid, silahkan dipublish, nggak perlu dikoreksi, nggak perlu dilakukan validasi ulang. Ini contoh yang paling mudah, dan mudah-mudahan dengan contoh ini teman-teman, oh ya ternyata gitu doang, bisa dilakukan. Misalnya ya, tapi ini salah satu cara. Yang kedua, saya mau mengingatkan, berapa besar sampel? Yang tadi berat, pengumpul data 100, validatornya 100, kok sama banyaknya ya? Nggak harus begitu. Dari beberapa referensi, misalnya dari GCI bilang, oke, kalau datanya 100 pengumpul data, tim validator dikit aja kok, 9 sampel aja. Tapi kalau berdasarkan perhitungan dari populasi sampel yang harus dikumpulkan oleh pengumpul data 200 misalnya, oh berarti saya harus ngambil 5%-nya. 5% dari 20 berapa tuh? Atau maksimal 50 rekam medis. Jadi nggak berarti harus pengumpul data 1000, saya harus ngambil 1000. Enggak, tapi teman-teman bisa mengambil sampel dari jumlah sesuai dengan besaran sampel untuk validasi. Jadi nggak sama, tenang aja. Jadi mudah-mudahan semakin tidak memberatkan teman-teman. Ini ada berdasarkan GCI LOM yang lain, LOM versi 2.0. Dia membedakan lagi, mudah-mudahan ini lebih sedikit lagi, tapi sama, nggak lebih dari 50. Kalau populasinya misalnya 16, semuanya diambil dong. Tapi kalau misalnya indikator nasional mutu terkait apa nih, kebersihan tangan harus 200 sampel, berarti 10%-nya aja, berarti 20 aja. Atau dari APD misalnya 30 nih, berarti mungkin teman-teman ambil 16. Jadi besar sampel, teman-teman bisa memakai referensi yang mana untuk menentukan berapa sih sampel data yang harus diambil untuk melakukan suatu validasi data. Nah, ini ada cara berikutnya. Agak lebih ribet sih, tapi supaya teman-teman tahu. Tapi kalau yang umum dipakai adalah cara yang pertama. Nah, di sini ada suatu cara berdasarkan GCI, dia mengukur dua hal, pakai MCA dan DEA, atau Measure Category Assignment dan DEA. Threshold-nya agak berbeda. Kalau tadi pakai cara yang sederhana, threshold-nya 90%. Kalau berdasarkan MCA, di sini threshold-nya 75%, berdasarkan DEA 80%. Nanti saya akan menunjukkan komparasinya supaya teman-teman bisa membedakan, tapi cukup untuk teman-teman tahu. Nah, kalau berdasarkan MCA, tadi memfokuskan pada perbedaan terkait dengan kriteria eksklusinya dan hasil perbedaannya. Jadi, dan dibandingkan dengan denominatornya. Jadi misalnya, dari 10 rekam medis, kita bandingkan antara penilai dan validator, kita bicara dulu dari kriteria eksklusi. Oh, dari tim pengumpul data nggak ada tuh yang eksklusi. Tapi di validator ada 2 yang dieksekusi, misalnya
karena tidak sesuai. Berarti kita punya ada perbedaan nih, ada 2. Kemudian kita masuk ke dari segi penilaiannya, kelengkapannya. Oh, ternyata ada 1 misalnya dibilang lengkap sama si validator, jadi rekam medisnya memang dijejer, tapi dibilang penilainya tidak lengkap, beda dong. Nah, nanti teman-teman mengukur MCA-nya adalah dengan berapa yang teman-teman sama dibandingkan dengan semuanya rekam medis tersebut. Jadi tadi misalnya yang berbeda di segi kriteria eksklusinya cuma 2, tapi kelengkapannya nggak ada beda, berarti yang sama 10 kurangi 2, 8 per 10 kali 100%. Threshold-nya tadi berapa? Nah, itu berarti valid karena lebih dari 75%. Ini dari segi MCA atau Measure Category Assessment, karena mereka memfokuskan juga pada kategori kriteria eksklusi. Nah, di sini beda halnya dengan data elemen. Jadi, kalau suatu indikator di dalam suatu elemen misalnya rekam medis atau assessment, tapi ada elemen-elemen khusus yang mau dicek validasinya, mungkin kita akan lebih baik pakai yang ini, karena elemen masing-masing kita hitung. Misalnya dalam suatu assessment, kita mau mencocokkan elemen terkait dengan pemeriksaan tekanan darah, cara minum obatnya, edukasi dilakukan atau enggak, proses kontrolnya. Oh, ada elemen lagi 4. Nah, di sini teman-teman harus mengukur dari masing-masing elemennya, berapa yang sama dibandingkan keseluruhannya dikali 100%. Ya, jadi misalnya jumlah elemen yang sesuai di masing-masing rekam medis hanya 29. Dari semua kemungkinan kesesuaian 36, sehingga 29 bagi 36 kali 100%. Memang agak lebih rumit ya dibanding yang tadi. Makanya monggo silahkan teman-teman mau pakai yang mana, apalagi kalau nanti misalnya dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman secara resmi melakukan validasi, mudah-mudahan itu yang jauh lebih mudah lagi supaya nanti tidak memberatkan teman-teman. Jadi untuk membedakan, tadi sederhana ya, kalau ini yang dari GCI, kalau MCA lebih pada indikatornya, jadi secara umum, tapi fokus pada apa yang berbeda dan pada kriteria eksklusi. Kalau dengan DEA, itu lebih fokus pada data elemennya, elemen apa saja yang ada di dalam indikator tersebut, karena tentu kita harus memvalidasi masing-masing data elemen tersebut. Yang membedakan berikutnya adalah threshold-nya atau batas ambangnya berbeda. Kalau MCA 75%, DEA 80%, kalau metode sederhana tadi 90%. Jadi silahkan teman-teman gunakan yang mana yang sesuai, yang paling mudah. Nah, ini mengingatkan kembali, setelah proses validasi selesai, teman-teman sudah tahu nih, oh komparasinya berdasarkan threshold-nya masuk atau enggak. Oh, 95% masuk. Tapi kok, waduh, cuma 20% nih kesamaannya, kok rada parah ya. Apa yang dilakukan berikutnya, nggak selesai sampai di situ. Nggak terus, udah lakukan pengumpulan data ulang. Nggak bisa begitu. Tapi ada langkah selanjutnya yang teman-teman harus lakukan. Identifikasi diskrepansi yang ada. Oh, oke, ada perbedaan nih. Dari 20%, harusnya kan minimal 90%, 20%. Cari kenapa bisa terjadi diskrepansi. Bukan terus lakukan ulang, enggak. Tapi kenapa ya terjadi diskrepansi? Apanya yang tidak sesuai? Kemudian kalau teman-teman sudah tahu alasan dibalik ketidaksesuaian tersebut, misalnya instrumen yang dipakai ternyata beda, si pengumpul data ternyata nggak gitu paham. Kemudian apalagi ya? Nah, misalnya banyak reason dibalik semuanya itu. Kemudian teman-teman pikirkan corrective action-nya. Oh, karena nggak ngerti, training dong. Oh, karena perbedaan asumsi, perbedaan pengertian terkait definisi operasionalnya, karena kamus indikatornya nggak jelas, berarti teman-teman harus spesifikasi kamus indikatornya. Kemudian kalau udah jelas tapi ini nggak paham-paham juga, teman-teman harus lebih menjelaskan secara jelas, ini loh maksudnya ini. Nah, setelah correction itu dilakukan, baru teman-teman lakukan validasi ulang. Jadi, jangan misalnya nggak cocok, oke, ulangin deh sana, cari data lagi, ulangin. Nggak, tapi kenapa terjadi perbedaan, apa yang harus teman-teman perbaiki karena perbedaan tersebut, lakukanlah itu, baru teman-teman boleh lakukan revalidasi. Karena kalau tahap ini nggak teman-teman lakukan, langsung suruh kumpulin data lagi, mungkin beda lagi datanya, mungkin ada lagi diskrepansi yang muncul, percuma jadinya.
Ya, jadi langkah-langkah validasi, mudah-mudahan teman-teman ada gambarannya. Nah, biasa yang suka ditanyain lagi, laporan validasi kayak apa ya? Nah, ini contoh laporan validasi. Mudah-mudahan cocok ya. Nah, misalnya yang indikator yang disesuaikan adalah asesmen awal. Oke, teman-teman tinggal tulis. Berdasarkan kamus indikator begini-begini. Capaian indikator yang kami kumpulkan pada bulan ini hasilnya begini. Perlu divalidasi kenapa? Karena ini baru. Atau karena ini publish, mau dipublish. Metode validasi yang digunakan, misalnya simple validation yang tadi dengan membandingkan antara si pengumpul data dengan validator misalnya. Nah, muncul hasil validasinya bagaimana? Oh, dari hasil validatornya bilangnya 35, hasil pengumpul data tadi 70, analisanya 50%, ada diskrepansi nih, berarti kesimpulannya belum akurat, sehingga RTL-nya apa. Ini contoh ya, nggak baku, jadi silakan teman-teman kalau nanti melakukan validasi, silakan gunakan template atau tata naskah sesuai masing-masing. Tapi ini contoh simple supaya teman-teman ada gambaran bagaimana sih melakukan pelaporan terkait dengan validasi data. Nah, kita masuk. Mudah-mudahan tadi teman-teman sudah bisa agak membedakan antara indikator kinerja dan indikator mutu. Nah, di sini jangan lupa adalah untuk kenapa kita melakukan penilaian indikator mutu, untuk kita bisa indikator tersebut merepresentasikan mutu. Tadi cantik itu bagaimana, MOA yang data dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, untuk upaya perbaikan. Jadi kalau suatu indikator kinerja nggak tercapai, angkatlah itu menjadi suatu indikator mutu untuk melakukan upaya perbaikan. Ini contoh di tempat saya misalnya, pelayanan kecantikan, karena saya banyak di pelayanan kecantikan, ada banyak indikator pelayanan atau indikator kinerja. Tapi saya mau ambil indikator mutu yang merepresentasikan skincare saya berkualitas. Yang kedua, apa yang mau saya tingkatkan atau perbaikan, atau mana yang nggak pernah tercapai yang mau saya perbaiki. Farmasi juga sama, misalnya di pelayanan teman-teman, ada banyak sekali indikator kinerja, yang habis ini kita akan bahas contohnya. Kemudian, apa yang bisa menunjukkan pelayanan farmasi saya berkualitas, atau mana yang mau saya lakukan perbaikan. Ini contoh, pelayanan estetik misalnya, indikator kinerjanya, oh tersedia dokter spesialis dong, kemudian ada dong krim perawatan khusus, waktu tunggunya cepat, ada target lagi, berat badannya janjinya bisa diturunkan 5 kilo per bulan, misalnya. Nah, di sini terpilih karena yang dianggap berkualitas oleh masyarakat itu kalau program diet yang ikut di situ berhasil sama dilakukan oleh dokter spesialis. Jadi dari sekian banyak indikator kinerja, saya mau ambil 2 yang merepresentasikan mutu skin klinik saya, 2 hal ini misalnya. Dan mana yang mau saya perbaikin, karena ternyata selama ini berdasarkan indikator kinerja, waktu tunggu saya lama sekali karena suka saya tinggal-tinggal misalnya, sehingga saya mau angkat itu menjadi suatu indikator mutu yang terpilih untuk perbaikan kinerja. Sama halnya untuk farmasi, sekian banyak indikator kinerja yang merepresentasikan pelayanan farmasi itu berkualitas sekali adalah misalnya waktu tunggunya cepat, itu masalah di semua fashiankes ya. Yang kedua, kalau mau perbaikan misalnya ternyata waktu tunggunya nggak tercapai juga. Nah, silahkan teman-teman pilih dari sekian banyak indikator kinerja, mana yang bisa merepresentasikan mutu teman-teman, mana yang dipilih untuk melakukan perbaikan atau peningkatan. Nah, ini indikator, Dr. Chayano tadi sudah sampaikan, bisa struktur proses outcome, teman-teman pasti sudah tahu bedanya, silakan pilih. Kecuali misalnya dari dinas mensyaratkan harus ada semua, monggo. Atau kalau di standar akreditasi kan tidak mensyaratkan harus ada semua, struktur proses outcome, enggak. Tapi silahkan yang penting teman-teman pilih mana yang memang bisa disebut sebagai suatu indikator mutu yang merepresentasikan mutu atau yang bisa untuk perbaikan. Nah, untuk indikator mutu puskesmas, indikator mutu puskesmas biasanya. habis ini ya, karena nanti sesi saya dan sesi teman-teman akan mengupas tuntas masing-masing indikator mutu yang harus ada di puskesmas teman-teman. Oke, terima kasih. Saya izin langsung lanjut yang materi berikutnya ya, Mbak Nisma ya. Mudah-mudahan, mohon maaf ya, waktu saya kelewat ya. Silakan, Dok. Siap, terima kasih. Oke, kita masuk ke berikutnya. Saya agak cepet deh, karena kayaknya waktu saya, mohon maaf ya.
share screen. Oke, mudah-mudahan sudah nampak. Nah, ini tugas saya berikutnya adalah mengenai mengidentifikasi indikator kinerja untuk UKP dan nanti tentang SKP. Jadi, kita masuk dulu untuk yang indikator kinerja UKP. Jadi, sama kalau saya suka datang. Oke, kita masuk ke indikator KPP. Jadi ini seringkali ada kebingungan karena mungkin nggak jelas dari mana ya sumber referensi kita mengambil suatu indikator KPP. Nah, ini ada beberapa referensi, mungkin teman-teman bisa gunakan. Yang pertama adalah Kepmenkes 129, itu tentang SPM-nya rumah sakit. Nggak ada masalah, tapi teman-teman sesuaikan dengan pelayanan yang ada di puskesmas atau klinik teman-teman. Yang kedua, mudah-mudahan kalau memang dari SPM kabupaten atau kota punya, teman-teman bisa ambil itu sebagai referensi untuk nanti mengidentifikasi dan menyusun indikator UKP. Yang berikutnya, teman-teman bisa ambil dari PKP. Jadi silahkan, bebas. Mana yang bisa teman-teman gunakan, yang sesuai dengan puskesmas, yang mampu laksana, seperti prinsip tadi Dr. Cahyono, bagaimana cara memilih suatu indikator. Salah satunya kan tadi harus yang mampu laksana, datanya tersedia, berdasarkan referensi, mungkin berdasarkan peraturan perundangan, silakan teman-teman tentukan. Tapi prinsipnya, masing-masing unit layanan harus punya indikator. Jangan satu untuk satu puskesmas, itu ceritanya beda, indikator yang berbeda. Tapi masing-masing unit layanan di UKPP harus punya indikatornya. Baik itu indikator kinerja maupun indikator mutu. Tadi Dr. Cahyono sudah menyampaikan juga tentang bagaimana teman-teman nanti menetapkan threshold, sesuaikanlah. Sudah pilih indikator berdasarkan referensi SPM rumah sakit aja deh, misalnya, teman-teman juga harus belajar menetapkan threshold-nya. Silahkan berdasarkan tadi yang sudah disampaikan Dr. Cahyono. Nah, ini sekilas saya ambilkan contoh, supaya teman-teman ada bayangan. Jadi kita ambil aja unit layanan adalah di gawat darurat. Di dalam unit gawat darurat, ada indikator di dalam SPM rumah sakit, misalnya. Ambil aja nggak apa-apa. Di dalam rumah sakit menunjukkan misalnya 9 jenis indikator. Teman-teman silahkan ambil. Boleh saya mau ambil jam buka, saya mau ambil ketersediaan tim penanggulangan darurat, saya mau ambil waktu tanggap pelayanan misalnya. Untuk sebagai indikator kinerja teman-teman, silahkan. Ini bisa menjadi referensi. Nah, nanti threshold-nya teman-teman sesuaikan. Bisa ambil sesuai standar atau berdasarkan data sebelumnya, atau memang itu misalnya suatu sentinel, silahkan teman-teman tentukan. Ada contoh lagi, misalnya dari Dinas Kesehatan ternyata sudah membuatkan SPM untuk UKPP. Nah, teman-teman bisa ambil. Misalnya dari Dinas Kesehatan mempersyaratkan harus ada semua, ya kerjakanlah itu semua. Ya, mudah-mudahan sih Dinas Kesehatan banyak yang memfasilitasi supaya teman-teman puskesmas nggak bingung ya dalam menetapkan. Tapi kalau memang belum, teman-teman punya referensinya. Ini contoh salah satu Dinas Kesehatan yang sudah membuatkan di SPM-nya untuk UKPP. Jadi teman-teman tinggal adopt, ini bisa teman-teman gunakan. Yang berikutnya, mungkin ada di PKP. Kalau itu ada di PKP, terapkanlah. Ambillah itu menjadi suatu indikator kinerja di puskesmas teman-teman. Nah, beberapa ada yang memasukkan juga misalnya di PKP hanya indikator mutu. Nah, itu teman-teman nanti harus menyusun indikator kinerjanya supaya indikatornya mutu sesuai dengan yang ada di PKP. Jadi, sesuaikanlah dengan kondisi masing-masing puskesmas. Apakah ada SPM-nya? Ambil SPM. Nggak ada di PKP, ada? Ambil dari PKP. Di PKP cuma ada indikator mutu, nggak ada kinerja, oke ambil indikator mutunya dari PKP karena mungkin itu sebagai suatu yang harus teman-teman kerjakan, tapi teman-teman harus susun juga indikator kinerjanya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa teman-teman ambil. Nah, ini contoh lain lagi, misalnya di laboratorium. Di laboratorium, di SPM rumah sakit bilang, oke, untuk indikator kinerjanya berdasarkan dari waktu tunggunya, pelaksananya, tidak ada kesalahannya, kepuasan pelanggan, mungkin itu bisa teman-teman ambil. Tapi misalnya, dari SPM, Dinas membuat, oke, kita bikin input proses output dari PJ-nya seperti apa, fasilitas yang tersedia, kemudian dari segi prosesnya kita ambil waktu tunggunya, tidak ada kejadian tertukar misalnya, kemudian dari sisi output-nya mengambil tidak ada kesalahan pemberian obat dan kesesuaian hasil pemeriksaan.
Kalau memang SPM dari dinas minta begitu, teman-teman identifikasikan itu sebagai indikator kinerja UKP yang harus teman-teman monef sesuai nanti langkah-langkah monef yang akan disampaikan. Ya, nah ini misalnya dari PKP, misalnya dari PKP ambilnya indikator mutunya saja atau bisa juga indikator kinerja. Silahkan teman-teman ambil. Jadi mudah-mudahan sekilas ini teman-teman bisa melihat, oh source-nya, referensinya dari mana saja ya. Tapi kalau misalnya di PKP nggak ada, atau di PSPM banyak kan untuk UKM gimana ya, misalnya, nah teman-teman ada referensi yang lain. Teman-teman juga nggak terbatas pada itu, teman-teman mau, nggak, saya mau HRQ aja deh, biar keren, misalnya, atau dari GCI ada nggak ya, nah silahkan. Yang penting teman-teman cari referensi, sesuaikan dengan kondisi puskesmas, mampu laksana atau enggak. Jangan sampai teman-teman ambil indikator mutu, misalnya persalinan, terus adanya NIKU misalnya. Ada puskesmas nggak ada NIKU, ya nggak cocok. Jadi sesuaikan mana yang sesuai dengan sumber daya yang ada di puskesmas, yang mampu laksana di puskesmas. Sesuai dengan referensi yang ada. Nah, ini juga pelayanan farmasi sekilas, misalnya dari SPM. Nah, ini mengingatkan kembali profil indikator yang sudah disampaikan Dr. Cahyono. Ada A sampai U kalau saya nggak salah. Jadi ini biasanya pada komplain ya teman-teman. Aduh, bikin kamus indikator profilnya A sampai U 20 sekian, bagaimana ya? Nah, itu kembali ke kebijakan. Teman-teman boleh untuk beberapa indikator udah yang indikator nasional mutu karena ada A sampai U pakai itu. Untuk indikator kinerja, indikator mutu yang lain, teman-teman punya kamus indikator, profil indikator sendiri, silahkan teman-teman sesuaikan. Tapi umumnya kan kita maunya keseragaman ya. Kayak di tempat saya A sampai U ya semua indikatornya itu ya A sampai U. Tapi mana yang sesuai dengan kondisi masing-masing puskesmas berdasarkan regulasi yang teman-teman sudah buat. Nah ini contoh, misalnya waktu tanggap pelayanan gawat darurat, ada profil indikatornya mulai dari judul sampai pengumpul data. Ini mungkin cuma 10 item saja, boleh-boleh aja. Tapi yang penting teman-teman harus ungkapkan di dalam profil itu, di dalam kamus itu, apa yang tadi ya, supaya kacamata antara para pengumpul data, validator itu sama. Jadi jelaskan secara clear, secara apa ya, tuangkan secara jelas supaya nggak terjadi bias di sini. Sampai pada kapan ya saya harus melakukan pengumpulan data, siapa ya yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data, rumusnya seperti apa ya. Nah ini contoh misalnya yang lain, tapi ini sampai banyak. Nah di akhir biasanya supaya lebih mudah untuk teman-teman kerjakan, tampilkanlah form monitoringnya. Misalnya kita bicara tentang di sini ketepatan pelayanan IGD atau waktu tanggap pelayanan gawat darurat. Standarnya bilang waktu tanggap darurat 5 menit. Nah, itu harus jelas. 5 menit itu dari pasien datang mucuk-kucuk masuk ke pintu, stopwatch nyala sampai di triase atau waktu pasien itu mendaftar sampai si dokter menangani, atau dari pasien datang masuk pintu sampai selesai triase sampai mendapat perawatan, itu teman-teman harus tetapkan ya, supaya jangan sampai seseorang menilai dari pintu sampai di daftar aja. Loh itu waktu tanggap menurut saya. Nanti ada lagi yang mengukur dari pintu sampai di triase, beda lagi waktunya. Sehingga waktu teman-teman lakukan validasi banyak sekali perbedaan, nggak ada yang sesuai dengan sampai ke threshold. Jadi tolong benar-benar sesuaikan, terutama teman-teman soroti di dalam definisinya. Karena yang seringkali menyebabkan bias itu di definisi operasional yang nggak defined. Namanya definisi kan harus jelas ya. Nah, itu yang teman-teman nanti coba cek terkait dengan masing-masing kamus indikator teman-teman. Nah, ini contoh. Nah, tadi di endingnya, tampilkanlah, siapkanlah form monitoring. Karena suatu indikator, kalau cuma ditetapkan aja, tapi nggak diapa-apain, useless, percuma, buat apa? Tapi kalau teman-teman punya indikator, teman-teman lakukan monitoring, teman-teman lakukan evaluasi, teman-teman lakukan CQI, itulah yang ingin kita capai. Nggak sekedar cuma punya indikator pemenuhan standar akreditasi, capaiannya ya begitulah, kemudian ya inilah, percuma teman-teman melakukan semuanya ini. Jadi mudah-mudahan nanti setelah sampai siang teman-teman ada gambaran bagaimana sih melakukan monef CQI yang tepat, itu bisa bermanfaat betul kalau teman-teman terapkan di masing-masing pasienkes teman-teman. Nah,
Ini contoh lain lagi adalah tentang waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan segala macamnya. Teman-teman nanti silakan adopt. Mungkin nanti bisa saya share contoh dan beberapa form monitoring. Form monitoring ada tulisan contoh ya, jadi benar-benar contoh. Nggak harus nggak harus sama persis, nggak. Teman-teman mana yang gampang form monitoringnya, yang mampu laksana, yang nggak membingungkan si para pengumpul data dan validator. Oke, kita masuk ke yang terakhir adalah tentang indikator SKP. Jadi sama, saya akan mencarikan referensi untuk teman-teman. Teman-teman bisa ambil dari Permenkes 11 tahun 2017. Mudah-mudahan karena kita di 2022, teman-teman udah katam ya bacanya ya. Kemudian teman-teman bisa lihat nanti di standar akreditasi versi revisi. Tadi Dr. Cahyono udah sampaikan ini ada di 5.3. Jadi ya sekalian untuk menjawab EP-EP, sekalian deh bikin jadi indikator, boleh-boleh aja. Kemudian teman-teman juga bisa sesuaikan dengan indikator nasional mutu, karena beberapa indikator nasional mutu itu mengangkat dari sisi SKP. Jadi silahkan referensinya, yang penting teman-teman harus punya dong yang namanya indikator SKP. Permenkes 11 tahun 2017, mudah-mudahan sudah katam. Tapi yang saya mau ambil ada di halaman 7 adalah tentang tentang sasaran keselamatan pasien. Jangan lupa SKP itu ada 6 dan dilihat betul kata-katanya. Di sini dibilang mengidentifikasi, meningkatkan komunikasi, meningkatkan keamanan, memastikan lokasi, mengurangi risiko infeksi, mengurangi risiko cedera. Jadi kata kerjanya jelas ya. Nah, kenapa saya sorot ini? Karena ini contoh, pengalaman dulu sering ketemu puskesmas beberapa waktu yang lalu dan juga pengalaman survei. Saya suka memfokuskan pada indikator SKP. Satu, karena itu diminta, yang kedua karena itu betul-betul eranya sekarang ada patient safety. Nah, waktu saya tanya nih ke teman-teman puskesmas, indikator SKP-nya kayak apa? Oh, ditunjukin. Punya dong, punya, ditunjukin. Keren. Kemudian saya baca, indikatornya bilangnya begini, tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien, tidak terjadi kesalahan pemberian obat, tidak terjadi kesalahan prosedur, mengurangi terjadi resiko infeksi, tidak terjadi pasien jatuh. Kemudian saya mikir, Permenkes 11 bilangnya seperti apa ya? Oh, oke. Yang pertama, kalau teman-teman aware, kayaknya ada yang kurang deh. Kan SKP tadi 6, kok cuma 5 ya? 1, kurang 1. Yang kedua, yang ingin saya tekankan supaya teman-teman tolong, kalau sering ketemu saya pasti udah tahu, tolong, kalau kita bicara patient safety, ini pertanyaan untuk teman-teman, kira-kira sifatnya reaktif atau proaktif? Bedanya, reaktif itu biarin aja deh, begitu ada yang jatuh, baru ngapa-ngapain. Kalau proaktif, gimana caranya supaya pasien nggak jatuh? Itu proaktif. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bedanya. Diam-diam aja kalau jatuh baru ngapa-ngapain, atau ngapa-ngapain supaya nggak sampai jatuh. Nah, patient safety itu sifatnya proaktif. Ngapa-ngapain supaya jangan kejadian. Jangan tunggu kejadian, baru ngapa-ngapain. Udah ngapa-ngapain kejadian, ya boleh-boleh aja ngapa-ngapain untuk memperbaiki. Nah, di sini, begitu indikatornya bilang tidak terjadi kesalahan identifikasi, targetnya 100, nggak pernah nih ada kesalahan identifikasi. Ya sudah, berarti saya bisa dong indikator SKP-nya tercapai dong, karena nggak pernah ada salah identifikasi. Cerita lain, tidak terjadi pasien jatuh. Oke, selama sebulan nggak pernah ada laporan pasien jatuh. Berarti keren dong, saya SKP nomor 6-nya 100% tercapai. Saya mengerjakan SKP 6, karena nggak ada pasien jatuh. Nah, kira-kira kalau kita bicara patient safety, apakah sesuai? Nah, nanti kita akan melihat kira-kira lebih baiknya kayak apa ya, supaya kita bisa menunjukkan saya proaktif. Nah, mungkin saran, tolong nggak usah pakai kata tidak. Karena begitu kita bicara tidak, yang muncul adalah sisi reaktifnya. Nggak ngapa-ngapain, baru ngapa-ngapain kalau kejadian. Nah, maksudnya begitu. Nah, di sini, ini ada beberapa contoh yang mungkin agak bisa disesuaikan. Misalnya, tepatan identifikasi pasien. Oke, targetnya dengan melakukan pencocokan nama tanggal lahir misalnya. Berarti indikatornya adalah kesesuaian atau angka proses mencocokkan nama tanggal lahir. Komunikasi efektif misalnya kelengkapan pengisian SBAR TBK atau pelaksanaan konfirmasi, nah segala macamnya. Jadi lebih pada proaktif. Apa yang bisa teman-teman kerjakan
supaya menunjukkan nih loh, kami menjunjung tinggi patient safety dengan indikator-indikator keselamatan pasien yang teman-teman sudah terapkan. Ya, ini ada beberapa contoh. Nah, kita akan kupas satu-satu. Mudah-mudahan teman-teman sama ya dengan yang teman-teman kerjakan. Contoh, meningkatkan ketepatan identifikasi pasien. Oke, indikatornya ketepatan melakukan identifikasi pasien sebelum tindakan, sebelum pemberian diet, sebelum pemberian obat, sebelum pengambilan spesimen. Boleh kok teman-teman cocokkan dengan INM, disesuaikan. Nah, ini contoh. Bukan, tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien. Nah, bukan itu yang mudah-mudahan yang sesuai. Nah, ini contoh kamus indikatornya. Kembali, teman-teman boleh ambil di dalam INM, karena misalnya ini sama dengan INM, ketepatan identifikasi pasien. Definisi operasionalnya harus jelas, sehingga para pengumpul data, tim validator bisa dengan jelas melakukan proses pengumpulan data sesuai dengan definisi yang sudah ditetapkan. Oke, berikutnya ini contoh. Nah, contoh form. Tadi kalau misalnya spesifik di dalam definisi operasional, monitoring ketepatan melaksanakan identifikasi pasien, saya mau ambil di pendaftaran, di sebelum melakukan pemeriksaan para dokter, di sebelum tindakan, di sebelum pemberian obat. Ya sudah, teman-teman tinggal bikin form yang bisa atau instrumen yang bisa mengukur indikator yang teman-teman sudah tetapkan. Ini contoh. Kemudian misalnya SKP yang nomor 2 itu adalah tentang komunikasi yang efektif. Misalnya teman-teman bisa ambil indikator kelengkapan pengisian SBAR TBK dalam rekam medis, kemudian kelengkapan platform pelaporan nilai kritis, kelengkapan pengisian form handover. Ini misalnya contohnya sama mirip di 532 misalnya. Ambil aja, nggak apa-apa. Sekalian teman-teman melakukan SKP, sekalian teman-teman memonitor indikator SKP, sekalian teman-teman mengisi untuk EP 532 misalnya. Ini indikatornya yang bisa teman-teman tetapkan. Bentar lagi selesai, waktu saya udah mau habis ya. Siap. Kemudian ini adalah indikator SKP juga. Oh, ini TRL Mbak Linda. Adalah misalnya tentang pelabelan atau obat-obat high alert, teman-teman bisa ambil kepatuhan pelabelan obat HA, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pelaksanaan double check-nya. Yang berikutnya ini contoh formnya, jadi teman-teman sesuaikan dengan indikator mana yang teman-teman ambil sebagai indikator SKP juga, berapa formnya. Yang berikutnya adalah indikator SKP 4, ini sesuai dengan saya ambil memang disesuaikan dengan 53, supaya teman-teman sekalian, karena diminta di EP1 site marking, EP2 adalah verifikasi, EP3 adalah time out. Jadi sekalian teman-teman menetapkan itu sebagai indikator, sekalian teman-teman mengisi untuk EP. Walaupun bukan tujuan utamanya untuk kelengkapan EP ya, tapi tetap tujuan utama adalah bagaimana teman-teman menjunjung sasaran keselamatan pasien. Yang kelima tentang infeksi, bagaimana teman-teman melakukan pengurangan infeksi umumnya dengan melakukan hand hygiene. Jadi ini contoh form monitoring hand hygiene yang paling ringan, atau teman-teman bisa ambil contoh form observasi dari WHO. Jadi silakan mau ambil yang mana saja. Kalau teman-teman bingung tentang form WHO, nah tinggal di baliknya itu ada cara melakukan observasi terkait WHO. Dan yang terakhir adalah penetapan indikator SKP nomor 6 tentang pasien jatuh. Jadi bukan tidak terjadi pasien jatuh, berarti indikatornya jumlah pasien yang jatuh dalam 1 bulan. Bukan itu, tapi bagaimana kelengkapan pengisian pelaksanaan asesmen jatuh. Bagaimana proses pemasangan gelang. Lebih bagus lagi, bagaimana pelaksanaan intervensi untuk mencegah pasien jatuh. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan selama 2 sesi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan mohon maaf bila ada salah kata, salah tindak, dan mohon maaf kalau banyak suara-suara, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan ke moderator. Monggo kalau ada pertanyaan atau sharing, kita persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter cantik. Terima kasih banyak Dokter Ella, luar biasa sekali semangatnya. Harapannya ini juga semangatnya bisa menular ke teman-teman se-Indonesia yang sedang mengikuti workshop. Amin, terima kasih. Lagi sudah disertai dengan contoh-contoh yang lebih operasional ya Dok.
Saya rasa akan sangat membantu. Baik dok, kita akan masuk ke diskusi dok. Untuk teman-teman yang di Zoom dapat melakukan share. Sementara di chat ini dok sudah ada lebih dari 11 pertanyaan. Kami mulai dari yang di chat dulu ya dok, sambil menunggu teman-teman yang mau raise hand. Siap. Baik, di kolom chat yang pertama ada pertanyaan dari Dr. Gigi Purnaningsih, Puskesmas Wates, Kulon Progo. Yang pertama, bagaimana cara menentukan sampel untuk divalidasi? Pertanyaannya satu-satu dulu, dok. Ya, Langsung. boleh satu-satu. Oke, terima kasih ya. Dari Kulon Progo, apa kabar? Oke, bagaimana menentukan jumlah sampel yang akan teman-teman lakukan validasi? Ini jumlahnya dulu ya, bukan jenis sampelnya. Jadi kalau jumlah, teman-teman bisa pakai tadi yang dari GCI, misalnya tadi cuma 16, ambil semua. Misalnya lebih dari 400, misalnya kalau misalnya contohnya kepuasan, itu kan sampai ratusan ribuan. Oke, teman-teman ambil itu di sisi maksimal 50 sampel. Jadi, salah satu contohnya nanti bisa teman-teman lihat lagi di PowerPoint yang nanti saya share, berapa sih jumlah sampel yang harus saya ambil untuk pengumpulan data lagi. Mungkin gitu ya Pak Risma ya. Oke, siap dok. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Fatma di Puskesmas Belik. Apa kriteria pengumpul data dan validator? Oh, jadi kriteria dari validator apa aja dok? Ya, terima kasih. Jadi yang penting harus terlatih. Terlatih dalam artian tahu cara melakukan validasi. Yang kedua terlatih dalam terkait dengan indikator yang divalidasi. Contohnya begini. Misalnya kita bicara tentang indikator, karena saya orang UKP ya, indikator kelengkapan rekam medis. Tapi kita ambil CS deh, CS misalnya, bukan cleaning service ya, customer service, yang nggak ngerti apa sih kelengkapan rekam medis, baca kamus indikator juga nggak ngerti. Jadi percuma. Jadi harus orang yang benar-benar paham tentang bagaimana proses validasi, karena nanti akan ada proses lanjutan, corrective action yang harus dilakukan bersama. Kemudian harus sama-sama paham terkait dengan kamus indikator instrumen yang digunakan. Nah, kadang suka tanya, terus siapa? Nah, silahkan teman-teman, boleh misalnya tim mutu yang mengerjakan atau tim audit yang mengerjakan, karena beliau-beliau biasanya yang tentang indikator ya, itu boleh. Jadi, mudah-mudahan jelas ya kriteria validator. Nah, kalau pengumpul data, itu kan teman-teman tetapkan waktu teman-teman membuat indikator. Waktu teman-teman misalnya membuat indikator atau contoh di INM deh, indikator kebersihan tangan, misalnya oke, pengumpul datanya adalah para tim PPI, karena harus benar-benar tahu, bisa menggunakan instrumen, paham terkait indikator tersebut. Jangan sampai yang mengumpulkan data, yang memvalidasi adalah orang yang tidak terlatih, yang tidak tahu ini indikator tuh maksudnya apa. Gitu ya, Dr. Fatma ya. Iya dok. Oke, selanjutnya dok dari Dr. Trianita, izin bertanya untuk objek yang dinilai antara validator dan pengumpul data. Oke, harus sama atau enggak gitu ya, terima kasih. Jadi memang disarankannya sama supaya tidak terjadi bias. Jadi misalnya 100 rekam medis berdasarkan perhitungan sampel hanya 16. Oke, dari 100 itu teman-teman ambil 16. Bukan terus ngambil rekam medis yang lain lagi. Itu boleh sih, sebetulnya nggak ada larangan, tapi disarankan, direkomendasikan mengambil dari sampel yang sudah diambil oleh pengumpul data supaya mengurangi biasnya. Itu ya, Dr. Trianita. Selanjutnya dari Dr. Binar Simangunsong. Oke. Untuk profil puskesmas yang dikirim ke Dinas Kesehatan, di mana data capaian pada profil akan dipublish di web Dikes, apakah puskesmas harus melakukan validasi terhadap semua data capaian tersebut? Mohon pencerahan dok. Jadi kalau kita mau bicara suatu data, walaupun spesifiknya indikator atau capaian, memang sebaiknya disyaratkan tetap dilakukan suatu proses validasi. Karena yang mau kita publish itu kan data harus terjamin validitasnya, sehingga ya mohon maaf ya divalidasi ya.
Oke, lanjut ke Dokter Norma Kendari. Apakah hasil pengukuran harus selalu divalidasi sebelum dipresentasikan? Ini tergantung sih, kalau cuma dipresentasikan misalnya nih, tim mutu misalnya di logmin bulanan internal, misalnya ya karena nggak dipublish luar masih bisa sih, tapi kalau publish di Linsek atau publish di website, karena itu mau dipublish ke publik, tentu harus teman-teman validasi. Karena syaratnya apapun data indikator yang teman-teman mau publish, harus teman-teman lakukan validasi setiap mau publish ya, jadi mengingatkan kembali, bukan sekali aja deh, kan biar sama-sama tahu oh valid berarti seterusnya valid, enggak, tapi setiap kali teman-teman akan mau publish bulanan, tribulan, mingguan sekalipun, teman-teman harus validasi terkait dengan indikator. Oke, selanjutnya dari Bu Fitriana Yudi Bantul. Jika menggunakan cara yang sederhana, jika antara validator dan pengumpul data hasilnya lebih dari 90%, bagaimana hasil akhirnya? Oke, bagus. Jadi yang kita cari kan threshold-nya atau batas ambangnya 90%. Jadi kalau lebih dari 90% itu yang kita minta, berarti artinya valid. Jadi udah selesai, teman-teman silahkan, karena data tersebut valid, teman-teman silahkan publish. Nggak perlu melalui tahapan mencari kenapa nggak cocok, apa yang harus diperbaiki, enggak, silahkan langsung dipublish. Karena itu yang kita inginkan terkait proses validasi. Oke, lanjut dari Dr. Gigi Rahadian Indra, Banyumas. Di mana kita bisa melihat profil indikator nasional mutu? Nah, oke, bagus pertanyaannya. Ini udah nggak sabar nih ya, karena tadi sempat saya singgung INM. Nanti siang akan dibahas tuntas oleh Dr. Lilis tentang indikator nasional mutu. Pasti nanti akan di-share profil indikatornya segala macamnya oleh beliau. Jadi ditunggu ya Dr. Rahadian ya. Oke, lanjut dari Dr. Gigi Nugraheni, Semarang. Apakah semua indikator mutu di semua unit yang akan kita buat harus dipublish dan sebelum dipublish harus divalidasi semua? Sepertinya sama ya. Ya, jadi prinsipnya begitu teman-teman publish, ya harus di ini. Nah, terkait standar akreditasi yang tadi Dr. Chino sampaikan, kan ada tuh EP tambahan, habis uji publik kan, ada indikator mutu harus dipublish loh, karena semua orang harus tahu, misalnya kata-kata kasarnya begitu, berarti harus dipublish ya. Wah, puskesmas banget aja. Itu nggih, Dok. Oke, selanjutnya dari Dr. Gariza, Puskesmas Jepara. Izin bertanya, penyusunan indikator kinerja apabila sudah sesuai target harus diganti atau boleh dilanjutkan dengan indikator yang sama? Oke, ini sekilas. Jadi ada batasan kapan sebuah indikator itu boleh diganti. Misalnya, tapi nanti akan dibahas lebih banyak. Kayaknya di Dr. Lili saya nggak enak menjawab terkait dengan nanti tindak lanjutnya. Tapi bila tercapai secara terus-menerus dalam 1 tahun berjalan, itu teman-teman bisa ganti. Tapi secara teknisnya nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan. Ya. Oke, kita ke pertanyaan yang ke-10. Nanti kita lanjut ke yang raise hand. Mohon izin bertanya dari Mardiati, Dinkes Banjarnegara. Apakah sudah betul atau belum, misalkan terkait indikator kinerja given seperti SPM dan indikator kinerja utama, misalnya jumlah penurunan kematian ibu berdasarkan Permendagri 18/2020, dilihat dari sisi level puskesmas. Dalam hal ini kepala puskesmas bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas kesehatan, maka di kabupaten kami untuk indikator SPM wajib menjadi indikator kinerja prioritas puskesmas. Karena indikator SPM mendukung langsung penurunan kematian ibu. Kemudian berdasarkan analisis situasi bahwa indikator persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, permasalahan yang ditemui terkait pemenuhan standar kuantitas K4 dan kualitas 10T, pencatatan pelaporan pemeriksaan ibu hamil di jaringan Fasiankes yang belum optimal, berarti K4, ANC, ketepatan dan
pencatatan, pelaporan, dan pemeriksaan ibu hamil standar dari jaringan Fasiankes. Oh, ini keputus ya. Bisa menjadi, Apa-apa, kayaknya saya ada bayangan. Mudah-mudahan sama. Tapi betul nih anak-anaknya Mbak Upi nih kayaknya ya. Jadi betul, secara garis besarnya betul. Nah, sekilas saya menangkap ya, jadi bisa berdasarkan regulasi. Nah, terkait itu menjadi suatu indikator mutu prioritas, kembali saya nggak boleh jawab, soalnya nanti ada sesinya. Tapi pola pikirnya, benang merahnya sudah betul. Kira-kira yang di ininya kurang lebih betul. Jadi luar biasa. Oke, baik. Mungkin kita ke yang raise hand dulu sebelum nanti kita akan kembali ke yang di kolom chat. Kami persilahkan Ibu Kasiana dari Kintamani. Silakan, Bu. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Dr. Yael Esti. Kami dari Puskesmas Kintamani 6, Bangli, Bali. Oh, apa kabar? Baik. Di sini yang ingin kami tanyakan terkait dengan jumlah SDM yang ada di Puskesmas ini sangat sedikit, dengan beban kerja teman-teman yang banyak, double-double yang dipegang ya di UKM, ngerangkep di UKP, ngerangkep di mana-mana dah. Ini ada BLUD juga. Nah, untuk masalah validasi, bagaimana kami menyikapinya? Siapa yang ditunjuk untuk melakukan validasi? Dan satu orang validator itu sebaiknya satu indikator atau bisa lebih dari satu indikator. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk indikator kepatuhan kebersihan tangan, bagaimana kita bisa memvalidasi? Kan itu perilaku yang sudah terjadi. Mbak Kasiana Sorry, kepencet. Pertanyaan KKT belum keputus tadi. Yang kebersihan tangan. Kalau merah semua ya. Karena ini terkait dengan perilaku, validasinya seperti apa? Misalnya pada saat pengumpul data itu dilihat teman-teman kurang sesuai lah dalam melakukan kepatuhan kebersihan tangan. Kemudian saat validator melakukan validasi itu bentuknya seperti apa? Wah, ternyata ketika divalidasi karena teman-teman tahu, akhirnya teman-teman melakukan sesuai dengan begitu pakainya petugas. Jadi khusus untuk kepatuhan kebersihan tangan ini, mohon penjelasannya bagaimana kita memvalidasi dan kapan kita validasi, karena kebetulan di Puskesmas kami pengumpulan data kepatuhan kebersihan tangan itu kita tetapkan di minggu kedua. Jadi dalam 1 minggu itu dilakukan pengumpulan data, kemudian dan selama ini belum pernah kita melakukan validasi. Demikian, terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Kasiana. Boleh saya langsung jawab ya, Mbak Nisma ya? Oke. Mudah-mudahan saya nggak lupa pertanyaannya. Yang pertama, siapa yang melakukan proses validasi ya? Jadi saran nih, karena keterbatasan, teman-teman bisa pakai tim audit internal. Jadi mungkin sambil, kalau ada nih, kalau cukup SDM-nya, kita sarankan biasanya tim AI, tim audit internal. Jadi di saat-saat mereka beliau-beliau, walaupun memang sih banyak lu lagi terus, nah tapi mudah-mudahan bisa menjadi suatu tugas tambahan untuk tim audit internal. Karena beliau adalah tim auditor, biasanya beliau tahu persis tentang indikator-indikator, dan terbiasa untuk seperti melakukan audit, mudah-mudahan bisa melakukan proses validasi. Terus, tadi apa ya pertanyaan keduanya ya? KKT. Oh, sebelum KKT kayaknya ada 2 pertanyaan ya. Siapa yang melakukan tim validasi? Enggak ya, itu aja ya? Itu aja. Kapan sebaiknya itu validasi itu dilakukan? Secepatnya atau ada kurun waktu yang boleh? Terserah teman-teman sih, kapan yang penting teman-teman tersedia waktu untuk bisa melakukan, tidak ada masalah. Tapi jangan terus lewat, karena itu kan targetnya untuk indikator itu berlaku di bulan apa, nah teman-teman lakukan validasi spesifik untuk waktu tersebut. Nah kalau terkait KKT,
Eh, jadi kalau ini kembali sih, bagaimana teman-teman nanti melakukan observasi. Kalau ini contoh di tempat kami ya, kan yang pertama prinsipnya kan nggak boleh mengganggu pelayanan, tapi harus di saat pelayanan itu dilakukan karena kita bicara KKT. Jadi kalau terkait dengan KKT kita nggak pernah bilang, jadi nggak terjadwal. Kalau di jadwal mereka kan tahu, oh ini tim PP ini datang nih pas minggu ini nih atau tim apa, nah tahu mungkin perilaku akan berbeda. Yang kedua proses validasi teman-teman bisa lakukan, monggo di kapan aja. Jadi bukan kayak auditor internal ya pamit saya mau melakukan validasi enggak, tapi datang aja untuk melakukan validasi. Kemudian sampelnya yang teman-teman ambil karena biar nggak bias, misalnya dokternya ada 5, tapi waktu itu memvalidasi 2 dokter ya, yang mengumpulkan data dari 2 dokter, teman-teman memvalidasi 2 dokter tersebut. Tapi prinsip proses observasi diambil orang yang sama dengan timingnya yang kurang lebih sama atau momennya kurang lebih sama dan waktu pelayanan yang kurang lebih sama. Jadi jangan sampai misalnya waktu pengumpulan data dilakukan di hari Rebo yang ramai sekali pasien, tapi waktu validasi dilakukan di hari Sabtu yang minimal sekali pasien. Nah, itu nanti akan ada bias. Jadi yang pertama prinsipnya dilakukan oleh orang yang kompeten. Yang kedua, kalau bisa nggak diketahui. Jadi kalau kami sih menjadwalnya internal dan berubah-ubah, karena kan keliling ke ruangannya bisa berbeda di harinya. Yang ketiga, sampel tersebut sebisa mungkin sampelnya disesuaikan sama supaya nggak terjadi bias. Mudah-mudahan bisa begitu ya Mbak Nisma ya, tapi coba dicoba lagi. Nanti kalau ada kendala boleh kontak saya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ella. Kita kembali ke pertanyaan yang ada di chat. Mungkin oke. Yang ke-11 Pak, yang ke-11. Oke. Pertanyaan dari Dr. Gigi Farida dari Wonosobo. Apakah boleh indikator unit pelayanan di masing-masing pelayanan di UKP maupun di UKM, indikator yang dipakai sama dengan indikator SPM Dinkes atau INM? Ataukah indikator unit pelayanan harus berbeda dengan indikator SPM dan INM? Oke, terima kasih Dr. Farida. Saya jawab untuk yang UKPP aja ya. Jadi boleh-boleh aja. Teman-teman mengambil referensi dari mana silakan. Belum ada ketetapan sih, walaupun memang dianjurkan ya kalau bisa sih jangan yang sama persis dengan INM supaya teman-teman bisa memonitor banyak. Tapi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman mengambil. Jadi nggak ada masalah sampai belum muncul ketentuan nggak boleh indikator itu ngambil INM. Nggak apa-apa. Gitu ya dok. Dokter Ella, kita mungkin masih punya waktu sekitar 20 menit. Lanjut ya dok ya? 20 menit. 10.45 aku pakai jam. Oh, siap. Boleh. Deh. Oke. Soalnya luar biasa antusias dari teman-teman. Dari Pak Maman Cipari Cilacap, untuk pelaporan nilai kritis yang melaporkan petugas laboratorium, apakah petugas juga kemudian yang menulis di rekam medisnya siapa? Petugas yang Oke. Jadi ini kan terkait bagaimana prosedur pelaporan nilai kritis, nanti teman-teman sesuaikan dengan SOP yang ada. Jadi misalnya SOP-nya bilang, kembali ya, sesuai dengan, kalau kita menetapkan indikator itu, pasti disesuaikan dengan prosedur yang memang berjalan. Nah, misalnya di prosedur teman-teman menyatakan bahwa nilai kritis itu harus dilaporkan sesegera mungkin oleh petugas laboratorium dan ditulis di dalam, dan dicatat oleh si penerima telepon, di rekam medis oleh si penerima telepon, perawat atau bidan jaga. Jadi yang teman-teman cek itu apakah saat si petugas lab menemukan hasil lab kritis, misalnya trombosit 20.000 itu jadi nilai kritis, terus diterima oleh si penelpon itu mendokumentasikan. Karena kalau kita bicara tentang komunikasi efektif itu bagaimana meminimalisir, memitigasi risiko kesalahan komunikasi karena proses verbal atau telepon yang banyak kendalanya, banyak miss-nya. Jadi kalau menjawab itu berarti si petugas lab telepon diterima oleh perawat jaga, kemudian perawat jaga itu menuliskan di dalam rekam medisnya. Nah, itu harus itu yang nanti akan teman-teman monitor kalau memang SOP-nya begitu. Kira-kira gitu ya, Pak Maman ya. Jadi bukan petugas lab-nya datang untuk nulis, bukan. Jadi lebih ke itunya. Gitu nggih?
Oke, terima kasih Dok. Lanjut dari Ibu Okti di Kendal. Apakah semua indikator harus dibuat kamus indikator atau boleh dipilih beberapa saja? Oke, bagus pertanyaannya karena banyak ya. Jadi kalau kita bicara indikator, supaya kita bahasanya sama antara para pengumpul dan para validator dan siapapun yang terlibat terkait indikator, berarti harus dibuat kamusnya. Jadi semuanya harus ada kamus indikatornya. Oke, lanjut ke dari Dr. Hilda. Karena SKP 1,5 sudah masuk di INM, apakah tidak perlu dibuat targetnya? Kemudian untuk indikator SKP kedua, untuk SBAR, pembuktian secara konkret seperti apa? Terutama saat proses rujukan pasien emergensi. Oke, jadi ini karena SKP 1 dan 5 sudah masuk INM, jadi targetnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan target INM, karena sekalian ya, selama itu belum dilarang, pakailah INM sebagai suatu indikator SKP sekalian. Jadi sesuaikan target dengan profil kamus indikator yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk indikator SKP 2 kan ada macam-macam. Kalau kita bicara ambil dari standar akreditasi atau dari Permenkes kan saat komunikasi yang efektif sering terganggu kalau saat SBAR TBK waktu pelaporan lewat telepon. Itu teman-teman bisa buktikan dengan bagaimana penulisan SBAR dan TBK-nya. Sebenarnya lebih pada menuliskan, membacakan kembali dan mengkonfirmasi supaya nggak terjadi miss apa yang disampaikan oleh dokternya dibacakan kembali feedback oleh yang menerima perintah, kemudian harus dikonfirmasi dokternya. Contohnya, jadi teman-teman akan melihat di instrumen pengumpulan datanya atau di form monitoringnya, misalnya teman-teman bisa melihat kelengkapan tanda tangan pengisian TBK termasuk konfirmasi dokternya dalam 24 jam. Itu contoh. Kemudian tadi komunikasi efektif terkait dengan pemeriksaan pelaporan nilai kritis, dan yang terakhir waktu serah terima. Nah, itu bisa teman-teman kelengkapan pengisian, misalnya karena bentuknya sudah form serah terima, baik itu antar unit atau waktu rujukan pasien. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab ya dok ya. Jadi bisa di antara 3 itu, tapi mana yang teman-teman ambil indikator, nah tergantung dari mana yang teman-teman tetapkan. Gitu ya dok. Oke, lanjut untuk dari Dr. Gigi Melisa Laura, Lepdosari. Apakah sasaran keselamatan pasien hanya di UKP saja? Nah, ini pertanyaannya bagus. Kira-kira hanya di UKP saja atau enggak? Jadi kembali kalau teman-teman lihat, oh iya dong, ada waktu misalnya ada resiko paling gampang deh saat imunisasi misalnya, atau saat apa ya kegiatan UKM, screening atau misalnya apapun, kira-kira ada nggak harus melakukan ketepatan identifikasi, ada nggak harus mencegah supaya tidak sampai terjadi jatuh. Nah itu teman-teman, ada nggak harus saya melakukan hand hygiene saat saya melakukan kegiatan UKM? Nah itu boleh teman-teman tuangkan. Ini bagus sekali pertanyaannya. Memang sih yang saya banyak contohkan di UKP ya, mohon maaf, tapi itu bisa sekali. Oke dokter, 14 menit lagi. Mohon bertanya dari Enggar Suswati Tabalong, mohon bertanya, untuk pengambilan sampel apakah bisa menggunakan rumus hitung sampel yang ada di aplikasi INM? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kalau ini kita bicara tentang indikator, bukan proses validasinya ya, silakan teman-teman mau pakai berdasarkan rumus, itu kan ada kalkulator tambahan ya dari aplikasi, itu bisa banget teman-teman pakai, silakan. Kalau untuk menghitung jumlah sampel yang mau teman-teman kumpulkan terkait dengan mana jumlah yang mewakili populasi, itu bisa. Oke, terima kasih. Panitia mohon di-scroll ke bawah pertanyaannya. Dari Pak Widodo. Kapuas. Mantap dok katanya. Selama ini 6 keselamatan hanya fokus pada pasien jatuh karena menyesuaikan regulasi. Jadi pencerahan. Kemudian kejadian yang bagaimana sih yang akan kita bawa ke RTM dan kita laporkan ke dinas? Apa ada skalanya?
Oke, terima kasih. Jadi terima kasih, mudah-mudahan memang ya ada refresh sama pencerahan teman-teman. Nah, kalau kita bicara sampai terjadi suatu pasien jatuh, nah ini kan ada yang namanya insiden keselamatan pasien. Nah, seperti apa batasannya, misalnya kejadian yang harus segera teman-teman laporkan terkait dengan sentinel, kemudian KTD. Nah, itulah yang teman-teman laporkan. Jadi identifikasikanlah itu, karena ini misalnya kejadian pasien jatuh, kan berarti sebagai suatu insiden keselamatan. Nah, sesuaikan dengan bagaimana tahapan pelaporan internal dan eksternal terkait dengan insiden keselamatan pasien tersebut. Itu ya, Mas Widodo ya. Oke, lanjut ke Pak Maman dari Cilacap. Untuk validasi yang INM semua harus divalidasi tiap bulan. Kayaknya teman-teman agak keberatan ya, karena aduh harus validasi. Dulu memang awal kan kita kadang suka, udahlah yang penting divalidasi sekali aja, biar teman-teman belajar. Tapi kalau kita bicara lega artisnya, kan data bulan ini dan bulan besok kan beda kan. Kalau validasi bulan ini mewakili setahun, kira-kira bisa nggak? Karena data yang teman-teman kumpulkan, pengumpul data, validatornya, sampelnya kan berbeda. Jadi lega artisnya, ya mohon maaf harus divalidasi setiap bulan. Gitu ya Pak Maman ya. Dari Bangun Dwi, untuk pengumpulan data misalnya cuci tangan, apakah dilakukan setiap hari atau boleh seminggu 2 kali aja, Dok? Oke, ini kalau kita bicara INM, nanti teman-teman bisa di Dokter Lilis aja ya terkait INM. Tapi frekuensi pengumpulan data kembali ke kamus indikator, teman-teman bilangnya seperti apa. Pada prinsipnya begitu. Apa yang teman-teman tetapkan berdasarkan profil di kamus indikator, frekuensi pengumpulan data, pelaporannya, instrumennya, itu yang teman-teman tetapkan, itulah yang nanti teman-teman harus lakukan sesuai dengan kamus yang teman-teman sudah buat. Secara garis besarnya begitu. Oke, lanjut ke Puskesmas Tamako, Sulawesi Utara. Apakah semua indikator unit dimasukkan ke kamus indikator mutu puskesmas? Ini dua hal ini yang dari tadi kayaknya teman-teman galau ya. Yang pertama, proses validasi harus setiap bulan dan semua indikator. Yang kedua, aduh bikin kamus indikator itu setengah mati. Jadi ini berdasarkan saya konsultasi dengan beberapa pakar, mudah-mudahan nggak berubah. Yang pertama, ya wajib ada kamus karena kita berbicara dengan bahasa yang sama, tapi template profile indikator mungkin masih bisa digoyang. Jadi oke, template INM model begini ya, 25 item. Tapi template indikator mutu puskesmas indikator kinerja, kita pakai template yang sederhana 7, itu mungkin masih bisa berdasarkan saya konsultasi beberapa pakar. Tapi nanti kalau misalnya muncul ya di standar, enggak, kamus indikator, profile indikator harus memuat 25 item, ya teman-teman buat. Tapi selama belum, mudah-mudahan dengan membuat template kamus indikator, profile indikator yang kecil, nanti teman-teman bisa membuat kamus indikator untuk semua indikator. Ya Mbak Nisma ya, dari tadi kayaknya galau di situ ya. Iya, karena memberatkan ya, tapi begitu teman-teman nanti sudah buat, kan akan terbiasa. Saya juga bikin itu di unit saya tuh, aduh setengah mati rasanya, terus akhirnya ya muncul. Silakan teman-teman copy paste mah nggak apa-apa, tapi sesuaikan dengan apa yang teman-teman mau kerjakan terkait indikator tersebut. Iya, sepertinya kalau 1-2 sudah dibuat mungkin akan lebih mudah ke berikutnya ya, Dok ya. Selanjutnya dari Dr. Mutia Bantul. Untuk laporan SKP identifikasi pasien berarti denominatornya adalah jumlah seluruh pasien selama periode laporan ya, Dok. Untuk pengurangan resiko pasien jatuh, bagaimana cara mengukurnya? Apakah masuk juga dalam manajemen risiko? Oke, jadi ini kalau terkait indikator, tergantung teman-teman mau menetapkan di dalam kamus indikatornya seperti apa. Kalau teman-teman mau menganut sesuai INM, nanti jumlah sampelnya kan sesuai dengan INM, berapa banyak per petugas misalnya. Kalau teman-teman mau membuat sendiri, kayak di tempat kami dulu sebelum INM keluar, kami membuat berdasarkan berapa banyak jumlah populasi, kemudian di sampel size kalkulator menjadi jumlah sampel itu bisa. Jadi
bagaimana teman-teman mengidentifikasikan kan di kamus indikator di profil indikator itu kan ada num, denum dari mana. Nah, itu teman-teman isi untuk membuat kamus, dari situ teman-teman sesuaikan. Tapi kalau mau gampang, ambil sesuai yang ada di INM aja. Nah, nanti INM-nya bicaranya bagaimana, nanti Dr. Lilis yang akan menjelaskan. Baik dok, pertanyaan terakhir ini dok, nanti teman-teman yang pertanyaan terkait INM, karena saya lihat di kolom chat ada beberapa pertanyaan, tapi terkait INM, nanti kita ke Bu Lilis saja ya. Oh, setuju. Ini terakhir dok, bagaimana cara menentukan kriteria indikator kinerja? Apakah ada cara simpel dalam menentukan kriteria indikator kinerja? Oke, terima kasih Mbak Desi. Jadi indikator kinerja paling gampang. Kalau indikator kinerja itu udah given, ambil aja, itu paling gampang. Kalau yang repot, indikator kinerja itu nggak given, kita harus mencari-cari referensi. Nah, itu agak susah. Nah, bagaimana teman-teman menentukan memilih mana yang menjadi indikator kinerja saya? Kalau memang nggak given dari mana-mana, dari dinas, dari PKP, dari mana nggak ada, teman-teman pilih yang mana menunjukkan yang mampu laksana. Kayak tadi Dr. Chano sampaikan, yang mampu laksana, yang datanya mudah didapatkan dan ada, dan yang penting tadi harus smart, jelas. Nah, dari situ teman-teman bisa pilih, kalau saya bekerja di unit layanan saya dianggap bekerja itu bila proses saya bagaimana, input saya seperti apa, outcome dari kerjaan saya, pelayanan saya seperti apa. Prinsipnya sih itu. Kalau saya bekerja, apa yang menunjukkan saya bekerja dari segi input, proses, outcome. Kira-kira gitu. Kalau nggak given. Jadi, nah itu nanti teman-teman tinggal ambil, oh saya sebagai dokter di BP umum, berarti saya harus misalnya harus ada dong setiap hari. Saya harus datangnya sesuai jam kerja dong, jam segini. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu cara simple untuk teman-teman membuat. Nah, harapannya sih given, jadi ada tinggal referensi, teman-teman tinggal kerjakan. Apalagi nih teman-teman dinas kalau ada, dibuatkan sekalian kamu indikatornya, mana tahu itu jadi membantu sekali untuk teman-teman puskesmas. Gitu ya teman-teman ya. Gitu nggih, Mbak Nisma. Oke, terima kasih Dr. Ella. Alhamdulillah luar biasa respon dari teman-teman semua, dok. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan pencerahan yang luar biasa sehingga mudah teman-teman untuk mengaplikasikannya. Kalau bisa kami simpulkan satu dari Dr. Ella tadi, kenapa kita perlu menyusun indikator mutu, karena visi yang sudah kita ditetapkan itu ya kita akan lakukan melalui pengukuran indikator itu ya dok ya. Baik teman-teman, mari mungkin kita beri aplaus secara tepuk tangan bersama buat Dr. Ella. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Nis. Mohon maaf ya kalau saya kadang bicaranya agak cepat ya, mohon maaf. Membuat teman-teman lebih bersemangat dong, jadi melek mereka. Oke, terima kasih, salam sehat. Sehat. Terima kasih banyak dokter. Iya, terima kasih Dr. Terima Ella. kasih Dr. Ella. Mungkin ada pantun terakhir dari saya, cantik sang putri tak terbantahkan, membuat pangeran jatuh dan terpikat. Akreditasi sebenarnya tidak menyusahkan, asal dikerjakan dengan semangat. Asik. Terima kasih Mbak Nisma, luar biasa. Terima kasih Dr. Ella. Saya kembalikan ke Mbak Ubi, silakan Mbak. Baik, terima kasih untuk Bu Nisma dan Dr. Ella yang luar biasa ini. Pertanyaannya masih banyak sebetulnya yang belum terjawab, tapi ini sudah kami rangkum dalam chatroom dan yang di chatroom sudah kami rangkum semuanya dan pertanyaannya ini sangat berkualitas semuanya. Bagus-bagus pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu.